Prabowo dianggap ini bisa jadi wakilnya nih. Menurut Cakep gimana sih? Ya tetap harus jadi presiden dong. Presiden ya? Iya, karena saya yakin dukungannya pasti penuh. Kalau Dan wakil, Cakep akan grassroots-nya itu harus lebih keras. Partai saya mencalonkan saya sebagai capres, dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. ada Mbak Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Wah, jalan-jalan biasa. Jalan-jalan terus. Mbak Cahaya sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana, Mas? Ya biasa, keliling-keliling, lihat dinamika politik hari ini. Hari ini ya? Iya, hari ini. Mbak Cahaya sehat? Alhamdulillah. Dari tadi di sini? Lumayan lah. Lumayan. Sama cucu barusan. Sama cucu. Mbak Cahaya ini aktivitasnya gini aja? Di kafe atau ngopi sama teman-teman? Biasanya sih lebih banyak di Bogor, Jakarta, Sumatera ya. Oh, iya. Mbak Cahaya boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang dinamika politik hari ini? Kan kebetulan Ini yang baru-baru aja apa yang lalu-lalu nih? yang dari lalu-lalu maupun yang baru-baru. Jadi kebetulan saya dapat informasi kalau Mbak Cahaya ini Ini kita udah minal aidin belum nih? oh iya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, jadi saya dapat informasi kalau Mbak Cahaya ini pernah mendirikan sebuah komunitas atau semacam relawan gitu, namanya Cakep, Cahaya Kemenangan Prabowo. Sejak kapan sih Mbak Cahaya dirikan Cakep? Sebetulnya ini kita bicara Cakep ya. Tapi sebelum itu saya boleh minta kopi satu? Silakan. Minta kopi dong. Iyalah, kalau saya ngopi sendirian gak enak ya. Iya. Makasih ya. Saya sambil merokok ya Mbak Cahaya. Silakan. Kita ngobrol-ngobrol kan sambil merokok lebih asik. Tuh. Nah, ini bicara apa nih? Bicara Cakep. Cakep. Cakep itu secara keseluruhan cakep dari bukan aja penampilan, pemikiran, ya kan? Semua yang terkait dengan cakep tuh pasti orang udah tahu nih. Bukan hanya fisik aja, biasanya kan hanya fisik. Iya. Penampilan. Tapi ini pemikiran. Pemikirannya harus Ya, cakep. pemikirannya harus cakep, attitude-nya, bahasanya, ya kan semua pokoknya harus cakep. Hal Ya itu kan? yang melandasi Mbak Cahaya dirikan Cakep. Cakep Iya. itu dari Cahaya Kemenangan Prabowo. Dan itu nggak bisa diganti loh ya. Kenapa sih pakai Cakep Cahaya Kemenangan Prabowo? Karena ya 2014, 2019 sampai sekarang ini kita yakin aja pasti ada. Pasti ada. Jangan putus asa. Jangan Karena beliaunya sendiri nggak pernah putus asa. Tetap bergerak Beliaunya terus. siapa? Ya Prabowo. Prabowo. Jadi nggak mungkin Cakep itu menjadi Cahaya Kemenangan apa gitu, nggak mungkin. Bukan ya, karena memang untuk Prabowo. namanya Mbak Cahaya gitu loh. Jadi dibuat Cakep. Ya karena kan definisi cahaya kan memang untuk itu. Oh, iya. Ya kayak kemarin, Cahaya Kemenangan Ramadan. Oh, iya. Betul nggak? Oh, Itu masih dia. ada nuansa Ramadan dan ini sekarang Idul Fitri ya. Iya. Nah, yang ini Mbak Cahaya tadi belum jelaskan. Yang tadi kan saya tanya awal Mbak Cahaya tuh sejak kapan sih Cakep didirikan? Cakep berdirinya tuh sebetulnya dari 2014, tapi karena banyak kesibukan yang lain-lain, ya pastinya 2018. 2018. Iya tuh yang menarik dari Cakep itu tanggal 1 bulan 8 2018. Tanggal 1 bulan 8 2018 Cakep didirikan. Ya. Tujuannya yang tadi dijelaskan itu. Iya, lebih mendasar ketika di 2018. Iya kan? 2000 sebelumnya kan ya kita berpikir bahwa kok beliau mau ikut nih kan gitu ya. Terus ada lagi yang ya kita merasakan setelah 1 tahun pertama ada ketidaknyamanan dan beliau mau maju lagi, ya kita tetap ikut. Sampai hari ini pun beliau maju, kita tetap ikut. Tetap konsisten. Tetap konsisten. Dukung Prabowo. Iyalah. Walaupun nanti ini kan sekarang ada dinamika nih kan. Dinamika beberapa hari ini sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ini kan dinamika politik sangat dinamis ya. Kita lihat silih berganti setelah Partai PDIP mencalonkan figurnya, terus Prabowo dianggap ini bisa jadi wakilnya nih. Menurut Cakep gimana sih?
Prabowo jadi wakil? Enggak. Dinamika politik hari ini, posisi Prabowo itu di mana sih? Ya tetap harus jadi presiden dong. Presiden ya? Iya, karena saya yakin dukungannya pasti penuh. Kalau Dan wakil, Cakep akan grassroots-nya itu harus lebih keras. Karena memang sebetulnya apa ya, nggak ada yang bisa menghalangi suara rakyat. jadi Prabowo mewakili aspirasi rakyat. Itu jelas. Jelas. Nah, cuma kan ya itulah banyak persoalan kita sendiri yang memang diilustrasikan. Saya nggak bisa ngomong banyak ya kan. Tapi yang jelas Cakep ini harus mendukung. Mendukung Prabowo. Iya, karena memang itu nggak bisa diganti namanya. Jadi Prabowo capres itu harga mati. Iya harus. Harus. Rakyat butuh Prabowo. Rakyat butuh Prabowo. Ini Iya. menarik ini. Rakyat, kalau ditanya lagi rakyat yang mana? Apakah Cakep aja atau Rakyat Indonesia Rakyat secara Indonesia keseluruhan dong. Rakyat butuh Prabowo. Rakyat Itu pasti. Rakyat butuh Prabowo. Ini saya karena Mbak Cahaya ini adalah bagian daripada Cakep dan yang mendirikan Cakep. Saya mau tahu sih Cakep itu sudah Bukan mendirikan loh, saya ketuanya. ketua ya. Saya mau tahu sih Cakep itu sudah ada di daerah mana saja. Kan Indonesia kan besar ini, cukup besar. Sudah di Kita beberapa hari provinsi. ini ada di yang udah valid 17 provinsi, tapi nanti karena saya ngebangunnya tuh memang harus dari luar dulu ya, bukan dari barometernya, bukan ibu Jakarta, kota, ya? bukan Jakarta. Yang seperti orang-orang lakukan tuh di barometernya kan di ibu kota Jakarta, dulu iya. nih, Jakarta. Nah kalau saya enggak, kita luar dulu. Ngomong-ngomong saya minta maaf ya, saya ngopi sama merokok. Silakan. Mbak Cahaya boleh ngopi deh biar enak. Itu tadi tuh kalau bicara Cakep untuk Sumatera, Riau, Sumbar. Mbak Cahaya udah sampai di sana udah. Udah deklarasi. Oh, udah deklarasi. Udah deklarasi. Dan gini, ini saya mau sedikit jelasin ya. Ketika deklarasi itu kelihatannya harus butuh orang banyak. Ya. Kalau saya nggak penting untuk banyaknya orang. Kenapa sih nggak penting? Karena kan hampir semua relawan itu kan kekuatan. Barometernya atau dilihat dari situ ya, dari banyaknya massa ya. Dari kuantitas bukan dari kualitas. Iya. Cakep kebalik gitu. Jadi kualitas. Iya, kayak contoh satu ya, orang dari Jakarta baru menyebar ke daerah kan, dia deklarasi dulu Jakarta. Cakep enggak? Jadi, Luar dulu, baru nanti Jakarta. jadi Cakep ini dari daerah-daerah untuk memenangkan ibu kota gitu, atau mengepung ibu kota. Jadi dia Memperkuat dulu nih. basis di luar dulu. Basis wilayah dulu. Basis wilayah. Jadi Iya kan? di 17 provinsi. itu. ya kan? Terus salah satunya di Pekanbaru, di Padang, NTB, Sumatera Utara, Kalimantan, itu yang udah bagus banget tuh. Mbak Cahaya, saya mau tanya sedikit. Tadi dulu nih. Iya. Tadi bicara sedikit. Iya. Bicara sedikit ini ada saya kan di bawah nih. Dari restrut ya. Iya, dari bawah nih. Jadi saya bilang begini, ketika di grup-grup WA kan banyak tuh, Oh, iya. grup-grup perjuangan yang hari ini tiba-tiba muncul nih, banyak sekali nih relawan Prabowo nih. Dan ketika Prabowo kalah, Cakep itu tidak pernah berganti nama, tidak pernah berganti profil, tetap Prabowo. Orang kan semua pada takut tuh dulu. Apa sih yang ditakutin? Kan gitu. Lalu yang kedua nih, jumlahnya. Orang kepengen kan jumlah anggota atau member daripada grup itu maunya banyak. Kalau aku enggak, 100 tutup, 100 tutup gitu. Jadi semua dikenal. Semua kita ketahui membernya. Iya. Enggak asal cuma masuk. kenalan di grup, enggak. Jadi identifikasi bahwa ini relawan, ini betul-betul yang ideologis dukung Prabowo gitu. Betul. Jadi dari akademisi aja. Sekarang kan saya bilang kita ngelihatnya harus quantity ya. Betul nggak? Iya, bukan kualitas ya. Bukan kualitas. Tapi kalau saya dibalik, ketika yang deklarasi itu hanya 6-7 orang, saya pernah share di grup, bahkan orang pada nggak ngejek nih, kok deklarasi kesian banget gitu kan. Bahkan orang-orang pendukung Prabowo malah bikin Cakep kok bikin malu gitu kan misalnya.
Tapi alhamdulillah enggak. Feedback dari yang ngeliat, kesian banget gitu kan. Kok cuma 8 orang? Tapi itu kuantiti ya. Ketika bicara kualitas, kalau yang deklarasi itu kepala suku, bagaimana pendapat Anda? Ketika yang deklarasi itu adalah 8 orang tapi 8-8 itu kepala suku yang punya basis massa ratusan ribu. Itu dia. Betul nggak? Betul. Di tengah hutan. Saya punya videonya. Jadi ini Mbak, sebelum kita ngomong lebih lanjut kan, selama Mbak mendirikan Cakap, saya minum kan, ya. Iya Mbak. Dari 2018 kalau tadi tidak salah disebutkan sama Mbak Cahaya tuh, itu kan pasti banyak tantangan, rintangan. Sampai hari ini Mbak Cahaya masih tetap konsisten dengan teman-teman untuk mengkampanyekan tentang Prabowo. Saya sih ingin tahu sih apa rintangan dan tantangan-tantangan setelah dari 2018 sampai hari ini 2023. Itu kan pasti banyak Mbak. Saya ingin tahu sedikit, Mbak Cahaya tolong menjelaskan sedikit lah ke kita biar teman-teman di rumah, teman-teman yang belum tahu itu bisa tahu gitu loh, kenapa begitu getol dan tetap konsisten untuk Prabowo. Kalau kita bicara Prabowo ya, Iya. hari ini pengalaman loh, punya partai, ketegasan daripada pendidikan, leadershipnya tegas, ya, dan jiwa kepemimpinannya tuh lengkap. Kalau bicara ke intelektualitas, wawasannya luas, itu kita nggak diragukan, iya kan? Tapi yang lebih mendasar lagi, ini kan bicara hati loh. Ketika kita bicara hati, ini nggak ada kepura-puraan kepada rakyat. Sentuhannya tuh langsung dan itu terasa. Cuma ibu yang bisa ngerasain itu. Jadi kalau saya pernah baca bukunya Pak Prabowo ya tentang Paradok Indonesia. Ya. Mbak Cahaya mungkin sebagai pendukung Prabowo pasti tahulah. Kalau saya lihat di dalam buku itu, saya baca Pak Prabowo itu kalau mikir diri sendiri sama keluarganya, dia nggak pikir negara, nggak pikir rakyat, pasti udah makmur ya, udah kaya ya. Itu yang standar aja ya. Itu yang standar nih. Yang bukan daripada itu, saya hanya berpikir begini. Kenapa Cakep ini masih eksis dan malah lebih semangat gitu. Hari ini lebih semangat, nggak tahu kenapa. Dan berdasarkan pengalaman, apapun gosipnya, kita tetap yakin. Buat saya, ini yang harus saya tegasin ya, beliau nggak pernah kalah, intinya itu. Ini menarik lagi. Ketika bicara timbul tenggelam, banyak orang yang membuli kan. Ini menarik ini. Kalau saya nggak merasa beliau itu apa pembohong atau apa orang. Ada nih satu aja yang saya kasih tahu. Timbul tenggelam katanya kan. Orang-orang yang pada nggak paham tuh berpikir apa itu timbul tenggelam kan gitu. Buktinya sekarang bersama rezim bergabung. Dan ada alasannya bla bla. Kalau saya cuma gini, hari ini beliau memang lagi tenggelam dan itu tidak dirasakan orang-orang. Saya menarik ini Mbak, waktu Pak Prabowo memutuskan Partai Gerindra sama Pak Prabowo itu masuk di koalisi Presiden Jokowi untuk periode kedua, itu sih gimana tanggapan dari Cakap? Saya langsung senang. Senang nggak sih? Saya langsung senang. Tapi di luar itu dicaci loh. Saya nggak peduli. Nah itulah tadi. Kita harus memberikan edukasi politik kepada rakyat secara keseluruhan. Tadi saya baru edukasi politik kepada rakyat secara keseluruhan. Memahami politik, jangan asal demo, ya kan? Lalu yang lain-lain sebagainya. Nggak dilarang, memang ini negara demokrasi, nggak ada yang larang, ya kan? Tapi harus tahu konteksnya kemana. Ya kan, pasti mereka paham, tapi banyak juga yang nggak paham hanya ikut-ikutan, gitu kan? Iya kan, saya potong bentar ya Mbak Cahaya. Kan kita lihat bahwa begitu Pak Prabowo masuk di pemerintahan Jokowi periode kedua ini, kan banyak itu di luar orang yang Pak Prabowo berkhianat terhadap umat, Pak Prabowo berkhianat terhadap pendukung-pendukungnya. Mbak Cahaya sebagai salah satu pendukung, oke, iya menerima itu, tapi sampai sekarang kan belum ada penjelasan. Kenapa alasan-alasan dia masuk di pemerintahan? Apakah mungkin Mbak Cahaya sudah tahu ini
penjelasannya atau kisi-kisi sedikit sehingga khalayak banyak yang tadinya kenapa sih Pak Prabowo masuk di pemerintahan, itu kan harus ada supaya edukasi ke masyarakat tadi yang disampaikan oleh Mbak Cahaya. Gini, kalau beliau kan latar belakangnya memang militer ya. Kebetulan kakek saya juga dari militer. Dulu dari kecil udah paham nih kayak gitu-gituan. Jadi ketika beliau memimpin, kita harus percaya aja. Kita harus percaya aja. Ya kan? Terus hianatnya di mana ketika beliau memutuskan menjadi Kemenhan tuh hianatnya di mana? Kan nggak masuk di akal gitu kalau ada suara-suara Sumbang dari luar ya. Dari luar. Satu contoh ya, yang mendukung dia ulamanya masuk penjara, dianya masuk istana. Apa itu kan lucu? Artinya kembali tadi cara berpikir politiknya belum menyeluruh gitu. Kalau bicara politik loh. Jadi ini kalau yang saya tangkap ini, Pak Prabowo masuk di pemerintahan Jokowi periode kedua ini hanya untuk menjaga agar Indonesia ini tidak terpecah belah, tidak terjadi polarisasi di bawah ya. Yang tadinya Itu kan, salah satunya itu ya. salah satunya. Masuknya beliau mungkin aku rasa untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan rakyat Indonesia. Kenapa? Itu cerminan orang yang ikhlas dan gak sombong. Kalau sombong, ngapain? Kan bicara tadi, semua udah punya. Ya Kalau bicara sombong loh. Saya di dalam buku Paradok Indonesia itu kan Pak Prabowo, dia pernah jadi ketua umum APSI, pernah jadi ketua umum HKTI. Kalau dia hanya berpikir sendiri untuk dirinya, ngapain dia sih? Ngapain Ya, sih? Nah, itu. Tapi di dalam situ dijelaskan bahwa ternyata Pak Prabowo berpikir kalau dia hanya berjuang dari luar dan tidak punya kekuatan politik, maka untuk cita-cita untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu akan terhambat. Maka tahun 2008 beliau mendirikan partai yang namanya Gerakan Indonesia Raya. Karena beri keyakinan dengan perjuangan politik ini bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Betul. Hal itu yang saya tangkap tadi nih dari Mbak Cahaya bahwa cakep ini bagian daripada itu. Betul. Nah nanti. Tadi menarik tuh kalau dibilang 2008 mendirikan partai. Iya. Artinya pemimpin-pemimpin yang akan tampil harusnya, ya kan, lahir dari orang-orang yang memang sudah berkecimpung di partai, yang punya memahami partai. Betul, bukan hanya pemilik partai. Megawati juga pemilik partai dan pernah menjadi presiden, kan gitu. Iya. SBY pemilik partai dan juga pernah menjadi presiden. Insya Allah. Dan hari ini kan kita lihat yang baru dideklarasikan, artinya kan begitu, bukan pemilik partai, petugas partai. Ya, bukan saya yang bilang loh, kan gitu. Bu Mega Karena sendiri di, dan di media online itu kan banyak tulis. iya, memang itu petugas udah partai. bukan apa ya, bukan kalimat yang tabu lagi yang kan. bukan menghina. Lo memang betul utuh itu ketika dikatakan oleh Bu Megawati, lo memang betul utuh. Ya, petugas partai. Mbak Cahaya, sebelum kita masuk di sesi terakhir, saya ingin tahu sih tanggapan Mbak Cahaya mengenai dinamika politik hari ini. Kan pasti ini begitu ada yang tadi Mbak Cahaya sempat singgung, ada petugas partai yang saya sempat sudah dideklarasikan. Itu kan pasti relawan-relawan Cahaya cakep di bawah ini kan pasti bergejolak ini. Iya, Bergejolak. betul. Itu betul. Bagaimana sih tanggapan Mbak Cahaya untuk bisa menenangkan mereka sih? Jadi begitu selesai tanggal hari Sabtu kalau nggak salah ya. Hari Jumat sore kalau nggak salah. Itu mereka udah nggak konsentrasi lagi sama Lebaran kayaknya, ya kan? Telepon udah bertubi-tubi. Saya diamin aja, biar cooling down dulu. Baru Minggu malam bahkan sampai Senin pagi itu saya angkat semua ketum-ketumnya. Jelaskan Gimana satu-satu. nih Mbak? Iya, enggak. Saya conference semua dan bahkan saya bukan nggak ngelihat bahwa ada komentar bahwa kalau sampai jadi wakil saya tutup buku politik dan lain-lain. Saya nggak tega ngelihatnya. Saya ini, saya itu gitu kan. Bahkan dari luar negeri juga begitu kan. Cakep ada di luar negeri. Cakep ada di luar negeri, luar biasa memang cakep. Ada ketua untuk relawan urusan luar negeri. Ada. Nah, terus saya cuma bilang satu aja. Kita punya keyakinan sama ketika kita bicara tentang Nabi Musa, ya kan? Nih
ikhlas saja. Ikhlas. Betul nggak? Ikhlas saja, tapi jangan putus asa. Ya itu yang dilakukan. Pasrah boleh. Seperti Pak Prabowo ya, selalu Ya, ikhlas. tapi jangan Istiqomah putus ya. asa. Kan betul nggak? Ketika Nabi Musa udah di ujung laut, lautnya terbelah kan, tapi tetap berupaya kan, bukan menghindar loh. Betul nggak? Betul, betul. Sampai di ujung laut terbelah karena Allah punya cara Kuasa. sendiri. Iya. Ya kan? Akhirnya yang menang siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Dan jelas itu aja. Dan gini, kita kalau ngeliat dinamika politik hari ini, kan banyak yang nggak bisa kita baca on the track-nya nih, ya kan? Jadi membuat kita rumit dan mumet sendiri kan? Saya cuma menjelaskan kepada mereka-mereka gini aja, prajurit ya, jangankan kita bicara harga diri, nyawa pun akan diberikan. Itu aja. Itu yang Jadi tetap dukung Prabowo. Itu yang ditanamkan oleh Iya, oleh saya. keluarga Mbak Cahaya yang tadinya kan kakek Mbak Cahaya ini Ya, prajurit TNI ya. ya. TNI, makanya ditanamkan di keluarga Mbak Cahaya. Mbak Cahaya terapkan di seluruh relawan cakep. Relawan cakep, ketum cakep sampai ke bawahnya. Saya bilang Prabowo ini prajurit loh. Kepemimpinannya yang sudah beliau lakukan di beberapa segmen, katakan begitu ya. Dan hari ini Menhan, artinya kualitasnya high loh, nggak kaleng-kaleng, ya kan? Jadi ketika bicara hari ini ada gosip yang disebar oleh media, saya bilang kalian tetap tenang, tetap santai aja menghadapi, karena ini kan politik dinamikanya masih asik-asik aja, betul nggak? Nggak perlu sampai mau lebaran aja, abaikan aja tuh berita-berita, jangan ngaruh kan gitu ya. Intinya kalau bicara Prabowo hari ini adalah prajurit, ya kan? Pasti punya jiwa yang, kalau saya hari ini jangankan harga diri, nyawa juga akan saya berikan buat negeri ini, kan gitu. Itu yang selalu ditanamkan di setiap prajurit Iya, TNI makanya saya maupun Polri ya. kasih tahu, ya kan, sama beberapa ketum, tetap jangan berubah, fokus, pakai kacamata kuda, gitu, ya kan? Harus begitu kan? Betul, betul. Iya, jadi nggak berubah, tetap dukung Prabowo. Tapi jangan tanya ya, jangan tanya yang lain kalau jadi wakil, apa kita tetap dukung? Tetap dukung. Walaupun jadi wakil, Wah, apapun itu, tetap dukung. Yang mana ada Prabowo-nya, pokoknya coblos, selesai. Saya nggak peduli. Sudah- Tapi saya nggak bicara itu loh ya, kepada mereka. himbauan ke ini juga, ke Apa? relawan cakep di bawah. Saya bilang jangan goyang. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi Kita nggak pernah posisi tahu. Pak Prabowo Tapi saya nggak dimanapun- bicara itu loh. Ya, Saya nggak bicara untuk jadi itu. Kalaupun gosipnya itu, kalian jangan mundur. Pokoknya yang ada Prabowo-nya menangkan. tetap Tetap. Apalagi kalau dia memang capresnya. Lebih-lebih, ya kan? itu harus Harus gaspol, ya kan? double support. Iya, double Kekuatannya support lah. double support, ya. Nah, untuk gosip yang ini abaikan. Itu dianggap gosip ya, yang jadi cawapres itu ya. Kan belum ada pernyataan. Belum ada pernyataan. Belum ada pernyataan. Yang ada 12 Agustus 2023 lalu disentuh. 2022. Ini kan sekarang 2023. Oh iya, 2022 waktu disentuh, Rapimnas iya, kan udah bersedia. deklarasi Pak Prabowo Iya, sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, iya kan? Dan- Kita kan sebetulnya lebih dulu. Mbak Cahaya ini kan bukan bagian daripada Gerindra, tapi orang yang selalu konsisten ya sampai hari Iya ini untuk dong. tetap dukung Prabowo. Harus. Ya itu tadi, cahaya kemenangan Prabowo nggak mungkin berubah. Cakep ya. Cakep, ya kan? Di mana-mana Itu dia. tetap cakep. Di mana-mana, jadi yang masuk cakep, ya kan? Pola pikirnya harus sama. Harus sama, ya. Nggak bisa terpecah, nggak bisa diganti tuh cahaya kemenangan apa, boleh cahaya kemenangan Prabowo. Cakep, tetap. Iya, iya. Ya, ini sesi terakhir ini Mbak Cahaya. Tapi gini, ada yang mau saya katakan. Ketika ada penggalangan massa yang saya lakukan, bukan artinya semerta-merta oh kamu harus Prabowo, kamu saya ini, enggak, itu enggak. Jadi ada sedikit tadi polarisasi yang saya buat. Aktualnya begini, deklarasi tadi satu contoh ya, deklarasi tadi saya nggak perlukan orang banyak, saya nggak peduli mereka ngomong apa,
ya kan? Sedikit tapi punya kualitas. Sedikit dan punya kualitasnya basis. banyak. 8 orang basisnya gila tuh kalau mereka memang adalah kepala suku. Mereka adalah akademisi. Kepala geng gitu ya. Ah ya, punya kampus apa kan di swasta loh ya kita bicara, betul nggak? Sah-sah aja, ya nggak sih? Iya. Nah sekarang kalau saya masukkan katakan gitu ya, sorry nih bukan untuk yang lain ya, ini saya pribadi loh punya dapur sendiri ya. Saya berpikir ya 20-30 kita tetap jalan untuk deklarasi itu. Ketika dia tahu yang di dalam deklarasi itu siapa aja, ya kan dia ngerti, dia paham, dia akan tahu. Jadi ini Mbak, Itu ya. Nah, terus saya katakan begini kepada mereka ini. Ini bukan tentang Prabowo. terus tentang apa? Ini tentang rakyat. Tentang rakyat. Tentang rakyat yang mempercayakan hari ini kepada Prabowo. Saya balik. Karena apa? Karena memang saya nggak pernah terima apapun. Dari dulu. Nggak ada urusan. Dari 2014 nggak ada sampai urusan. saat Ini boleh dicatat ya, boleh dicatat. Jadi ini bukan tentang Prabowo, ini tentang rakyat yang hari ini menginginkan Prabowo. Jangan dibalik. Nah makanya supaya nggak miskomunikasi, polanya lain dengan apa yang saya lakukan. Ya kan, ini kan menarik. Ya kan, saya rakyat nih, saya butuh Prabowo. Kenapa harus Prabowo? Loh, memang hanya beliau yang sanggup menyelesaikan persoalan bangsa ini dari pengalaman. Itu aja. Bukankah lebih tua banyak pengalamannya tuh? Tapi kan banyak orang-orang yang banyak pengalaman, kan bisa jadi yang muda, terus di belakang-belakangnya tuh orang-orang yang berpengalaman untuk bisa buat roadmap dan bisa mengarahkannya. Kita bicara orang muda yang mana? Ada pemimpin-pemimpin muda kan? Calonnya kan hari ini hanya baru 2, 3. Kita bicara mana nih? Kita bicarakan calon presiden. Kan cakep ini cahaya kemenangan Prabowo. Memang saya mempersiapkan diri saya dan beberapa Berarti pendukung. tapi yang dua lain ini kan dianggap masih muda nih. Loh ya dari umur aja udah jauh kok. Mereka kan punya visi juga ya untuk membangun bangsa Indonesia, visi juga untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Apakah memang masih kurang? Pak Prabowo yang punya pengalaman lebih dan sudah terbukti dengan beberapa program-program di partainya, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Prabowo. Kita bicara kepartaian aja nih, ya. Jangan lompat-lompat dulu. Kandidat lain sebetulnya harus punya partai dulu. Nah, ya udah dijelaskan. Makanya udah selesai kan? Mbak Cahaya, ini yang terakhir ya. Himbauan Mbak Cahaya. Makanya ngeri nih kalau bicara itu, ya kan? Harus punya partai dulu. Ya, jadi kita masuk di sesi terakhir, Mbak Cahaya. Ini terakhir untuk. Tapi sorry nih ya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan pendapat saya. Iya. Menurut saya loh. Iya. Ya kan? Nah, saya kalau mau jadi presiden juga saya harus bisa aja ini menjadi cahaya kemenangan pribumi. Bisa aja saya juga punya partai nextnya, kan gitu. Itu nantilah kita bahas. Tapi kan masih Tapi bukan mimpi loh. Mbak Ya Cahaya, kan? saya ini untuk sesi terakhir, himbauan Mbak Cahaya sih buat relawan-relawan cakep di daerah seperti apa untuk tetap konsisten mendukung Prabowo, karena kita tahu hari ini kan dinamika pasti banyak goyang. Tapi yang tadi saya sudah jelaskan saya tanyakan di awal ya. Sebelum kita tutup, himbauan Mbak Cahaya sih buat relawan-relawan. Khusus untuk relawan Prabowo atau pendukung Prabowo secara keseluruhan. Keseluruhan dong. Keseluruhan. Karena mereka harapannya cakep ini kan jadi role model. Ya, harapan saya kepada relawan tetap aja fokus kepada apa yang memang Anda yakini. Apapun berita di luar, bagaimanapun kondisi di luar, jangan pernah goyang. Kalau kita udah punya keyakinan, ya kan, lanjutkan aja, ya kan. Jangan pernah goyang. Jangan pernah goyah, itu aja. Jangan pernah goyah. Ya itu artinya Anda betul-betul loyalis. Kesetiaan Anda itu harus diperlihatkan. Loyalitas dan kesetiaan itu menjadi jati diri seseorang. Betul. Nah dari situ ada ketegasan tuh, iya kan?
Kalau udah tegas seperti itu nggak bisa digoyang. Ini kan cerminan, harusnya menjadi cerminan bangsa. Siap, Mbak Cahaya, mungkin sepatah kata sebelum kita akhiri percakapan kita pada malam hari ini. Untuk hari ini ya saya berharap ini dari cakep ya mengenai situasi Indonesia hari ini. Iya. Kita harus punya ketegasan lah. Ketegasan. Harusnya ditanya ketegasan apa tuh? Ketegasan itu sudah jelas tanpa harus kita menjelaskan lagi atau minta penjelasan lagi ya. Jadi oke, terima kasih Harus teman-teman ditegaskan semua. tuh. Pada malam hari ini saya sudah bertemu sama Ketua Umum Cakep Cahaya Keminangan Prabowo dan sudah mendapat penjelasan yang cukup detail bagaimana konsistennya tetap relawan Cakep untuk tetap mendukung Pak Prabowo dimanapun posisinya ya. Bukan dimanapun, harus tetap presiden loh. Presiden, ya. Pokoknya kita tetap dukung Prabowo, apapun judulnya tetap dukung Prabowo, tetap semangat. Tetap semangat, Prabowonya juga tetap semangat gitu. gitu. Harus saling menyemangati loh. Siap. Rakyat butuh Prabowo gitu, ya kan? Oke, terima kasih buat semuanya. Sebelum kita akhiri, ada satu kutipan yang saya kutip di sini dalam jurnal politik yang menyatakan bahwa rakyat punya tanggung jawab untuk menentukan pemimpin ke depan. Tapi pemimpin itu harus dilihat dari visi misinya, bukan kita memilih pemimpin kucing dalam karung. Dan harapannya ke depan rakyat bisa memilih pemimpin yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maju terus rakyat Indonesia, jaya selalu. Channel Eva Post.